Selanjutnya, kita akan belajar tentang susunan kalimat. Susunan kalimat dalam bahasa Korea itu berbeda dengan susunan kalimat dalam bahasa Indonesia. Kita akan urai satu persatu, sehingga nanti kita bisa membuat atau menyusun kalimat bahasa Korea. Di sini adalah susunan kalimat bahasa Korea. Itu adalah S, K, O, P. Kalau dalam bahasa Indonesia seperti kita ketahui adalah S, P, O, K. Jadi prinsipnya ketika kita membuat kalimat bahasa Korea, kita menyusunnya berdasarkan S, K, O, P. Tetapi ketika menerjemahkan atau mengartikan ke dalam bahasa Indonesia, patokannya adalah S, P, O, K. Kita terangkan satu-satu. Pertama, kita akan pelajari tentang subjek dalam bahasa Korea. Subjek dalam bahasa Korea itu sama dengan bahasa Indonesia, biasanya berupa orang, benda, binatang, dan sebagainya. Tetapi dalam bahasa Korea, setiap subjek itu harus ditambahkan partikel. Ya. Partikel ini untuk menentukan, oh ini subjek dalam bahasa Korea. Yang partikel yang pertama adalah partikel en. Kemudian partikel nen, ya, dua pilihannya itu dua. Yang perlu diingat-ingat adalah untuk yang en, yang ada iyengnya, ya, patokannya ini, yang ada iyengnya itu untuk subjek atau nama orang atau nama benda yang berakhiran huruf konsonan. Ya. Kemudian nen untuk yang berakhiran huruf vokal. Jadi yang buat patokan ada iyengnya untuk konsonan, gitu saja. Satu contoh, kita punya kata saya, ya, sama kamu. Saya itu dalam bahasa Korea cho, kemudian kamu dalam bahasa Korea itu dang sin. Bagaimana bisa masuk nen di sini? Ya, kita lihat huruf terakhirnya. Karena huruf terakhirnya vokal, ya, maka pakai nen. Kemudian karena ini huruf terakhirnya konsonan, ya, jadi pakai yang ada iyengnya, ditambahkan en. Maka dari kata dasar co menjadi co-nen. Kemudian kata dang sin menjadi dang si-nen. Itu. Jadi sekali lagi tandanya sebagai subjek ada partikel nen sama en-nya. Kemudian susunan kalimat selanjutnya adalah keterangan. Keterangan itu berupa keterangan tempat, keterangan waktu, dan sebagainya. Ya. Jadi kita ambil satu contoh kata di, ya, ini keterangan tempat, maka di itu dalam bahasa Korea e. Tetapi posisi e itu tidak sama dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia di depan, kalau bahasa Korea itu posisinya di belakang. Ya, kita ambil satu contoh di pasar. Pasar dalam bahasa Korea itu sijang, maka kalau dibuat di pasar, maka ditambahkan e di belakangnya menjadi sijange. Ya, jadi semua nanti di, ke, dari, dan sebagainya posisinya ada di belakang seperti ini. Ini untuk keterangan. Kemudian kita akan melanjutkan ke objek. Ya. Objek sama dengan subjek, ada partikelnya. Kalau subjek itu enen, kalau objek partikelnya el sama rel. Dan sekali lagi yang perlu diingat-ingat adalah yang ada iyengnya itu untuk yang berakhiran konsonan. Satu contoh kata baju, kata baju itu ot, kemudian susu itu uyu. Bagaimana bisa ini masuk el? Karena di sini berakhiran konsonan, ya, s, ya, huruf t di bawah dibaca s, ini konsonan maka ditambahkan el.
Kemudian bagaimana bisa masuk rel? Karena di sini adalah vokal, ya, maka ditambahkan rel, uyu rel. Itu untuk objek. Jadi yang membedakan subjek sama objek adalah kalau subjek enen, kalau objek el rel. Gitu. Oke, untuk predikatnya kemarin sebelumnya ini sudah diterangkan, ya. Sekarang kita akan coba mengurai bagaimana kalimat bahasa Korea itu terjadi. Jadi tadi subjeknya adalah kita ambil saya, kemudian keterangannya si Jangi, objeknya osel, samnida. Ya, ini endingnya sudah tambahkan seperti ini. Maka kalimat bahasa Korea yang benar adalah 저는 시장에 osel samnida. Ya, urutannya seperti itu. Nah, ketika mengubah ke dalam bahasa Indonesia, maka dicari subjeknya dulu, ya. Sama, subjek ada di depan, kita ambil saya. Kemudian predikat, jadi urutannya dari subjek langsung ke belakang. Ya, membelakang samnida itu artinya membeli. Kemudian dari predikat ke objek, ya, objeknya baju, baru kemudian ke keterangan di pasar. Saya membeli baju di pasar. Gitu urutannya. Ya, ini adalah susunannya seperti itu. Untuk latihannya, silahkan kerjakan latihan yang dikirim setelah ini.